Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak kenal lelah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan 5 soal yang berkaitan dengan materi pemilihan penyedia barang garis miring jasa pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Satu penjual barang garis miring jasa yang telah menandatangani kontrak setelah proses pemilihan penyedia barang garis miring jasa selesai disebut sebagai A. Pelaku usaha, B. Penyedia barang garis miring jasa, C. Calon peserta pemilihan, D. Peserta pemilihan penyedia barang garis miring jasa. Jawaban yang tepat adalah B. Penyedia barang garis miring jasa. Pembahasan. Setelah proses pemilihan selesai dan kontrak telah ditandatangani, penjual barang garis miring jasa tersebut disebut sebagai penyedia barang garis miring jasa. Sebelum kontrak ditandatangani, mereka mungkin disebut sebagai peserta pemilihan atau calon peserta pemilihan. Tetapi setelah kontrak ditetapkan, mereka resmi menjadi penyedia barang garis miring jasa yang bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan kontrak. Alasan opsi lain tidak tepat. Opsi A, pelaku usaha, pihak yang bertindak sebagai penjual barang garis miring jasa. Opsi C, calon peserta pemilihan. Ini mengacu pada pihak penjual barang garis miring jasa yang belum terpilih. Dan opsi D, peserta pemilihan penyedia barang garis miring jasa ketika pihak penjual tersebut mengikuti proses pemilihan penyedia barang garis miring jasa. Soal nomor 2. Apabila peserta pemilihan penyedia menemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja pemilihan dalam proses pemilihan, maka peserta dapat A. Mengajukan sanggah melalui SPSE, B. Melakukan evaluasi penawaran, C. Melakukan pemasukan ulang, D. Melapor kepada PPK. Jawaban yang tepat adalah A. Mengajukan sanggah melalui SPSE. Pembahasan. Jika peserta pemilihan penyedia menemukan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pokja pemilihan dalam proses pemilihan, mereka dapat mengajukan sanggah melalui sistem pengadaan secara elektronik dalam kurung SPSE. Ini adalah cara formal untuk menyampaikan keberatan atau keluhan terkait proses pengadaan. Alasan opsi lain tidak tepat. Opsi B, melakukan evaluasi penawaran. Ini adalah tugas dari Pokja pemilihan, bukan peserta. Opsi C, melakukan pemasukan ulang. Hanya terjadi dalam kondisi tertentu yang diatur oleh Pokja, bukan sebagai respon terhadap penyalahgunaan wewenang. Dan opsi D, melapor kepada PPK. Peserta pemilihan dapat melaporkan penyalahgunaan wewenang oleh Pokja pemilihan kepada pejabat pembuat komitmen. PPK memiliki otoritas untuk menangani keluhan dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, langkah resmi yang lebih umum diambil adalah mengajukan sanggah melalui SPSE, karena ini adalah jalur yang ditetapkan untuk menangani keberatan dalam proses pengadaan. Soal nomor 3. Suatu tahapan yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi serta menjelaskan atau mengklarifikasi hal-hal penting dalam dokumen pemilihan kepada calon penyedia barang garis miring jasa yang sudah mendaftar agar isi dokumen pemilihan dipahami dengan baik dan benar adalah A. Pemberian penjelasan, B. Tender, C. Negosiasi, dan D. Sanggah. Jawaban yang tepat adalah A. Pemberian penjelasan. Pembahasan. Pemberian penjelasan adalah tahapan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi dan menjelaskan atau mengklarifikasi hal-hal penting dalam dokumen pemilihan kepada calon penyedia barang garis miring jasa. Ini dilakukan agar calon penyedia dapat memahami isi dokumen pemilihan dengan baik dan benar, sehingga dapat memberikan penawaran yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Alasan opsi lain tidak tepat. Opsi B, tender, merupakan proses pengajuan penawaran oleh penyedia barang garis miring jasa. Opsi C, negosiasi, artinya proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan antara pihak pengadaan dan penyedia. Dan opsi D, sanggah, artinya proses di mana peserta pengadaan dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan. Soal nomor 4. Pada penyusunan dokumen pemilihan pengadaan barang, hal berikut ini yang tidak perlu dimuat adalah A. Tanggal pembukaan penawaran, B. Spesifikasi barang yang disyaratkan,
C. Nama dan alamat instansi pemilik barang. D. Nama pabrik garis miring industri pembuat barang. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nama pabrik garis miring industri pembuat barang. Pembahasan. Dalam penyusunan dokumen pemilihan pengadaan barang, nama pabrik garis miring industri pembuat barang tidak perlu dimuat karena tidak relevan dengan tujuan utama dokumen tersebut. Dokumen pemilihan fokus pada memberikan informasi yang diperlukan bagi peserta lelang untuk memahami spesifikasi barang, jadwal, dan proses administrasi. Detail tentang produsen barang tidak mempengaruhi proses seleksi dan evaluasi, yang seharusnya berbasis pada kesesuaian spesifikasi dan penawaran harga, bukan pada sumber produksi barang. Penyusunan dokumen pemilihan pengadaan yang perlu dimuat adalah A. Tanggal pembukaan penawaran. Penting karena peserta pengadaan perlu mengetahui kapan penawaran mereka akan dibuka dan evaluasi. Ini memberikan transparansi dan kepastian dalam proses pengadaan. B. Spesifikasi barang yang disyaratkan. Penting untuk memastikan bahwa barang yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Spesifikasi yang jelas membantu penyedia barang memahami persyaratan dan memastikan kualitas sesuai harapan. C. Nama dan alamat instansi pemilik barang. Diperlukan untuk keperluan administrasi dan komunikasi. Informasi ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki kontak yang jelas dan dapat diakses. Soal nomor 5. Jika hasil penilaian menunjukkan tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan, apa yang diusulkan oleh Pokja pemilihan kepada PPK untuk dilaksanakan? Jawaban yang tepat adalah D. Tender garis miring seleksi internasional. Pembahasan. Jika hasil penilaian menunjukkan tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang mampu memenuhi persyaratan, maka tender garis miring seleksi internasional adalah langkah yang tepat. Ini membuka kesempatan bagi perusahaan global untuk berpartisipasi menjamin proyek mendapatkan penyedia terbaik dengan keahlian dan kapasitas yang sesuai. Selain itu, dapat memastikan adanya kompetisi yang sehat dan transparan, di mana penawaran terbaik dapat diperoleh. Dengan demikian, proyek tetap berjalan meskipun terdapat keterbatasan di pasar domestik dan kualitas serta hasil yang diinginkan tetap tercapai. Alasan opsi lain tidak tepat. Opsi A. Pengadaan langsung. Biasanya digunakan untuk pengadaan dengan nilai kecil atau keadaan darurat. Opsi B. Penunjukan langsung. Digunakan untuk pengadaan khusus dengan kriteria tertentu, tetapi tidak untuk situasi di mana pelaku usaha dalam negeri tidak mampu memenuhi persyaratan. Dan opsi C, tender gagal, terjadi jika tidak ada penawaran yang memenuhi syarat dalam proses tender, tetapi bukan solusi untuk kekurangan pelaku usaha dalam negeri. Demikian 5 soal yang saya sajikan yang berkaitan dengan materi pemilihan penyedia barang garis miring jasa pemerintah. Mudah-mudahan soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam tak kenal lelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.